Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara ya, sidang Semaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan sudah menjaga kita, melindungi kita sepanjang malam yang sudah kita lewati. Sebelum kita melewati hari ini dengan berbagai aktivitas rutinitas, kita mau merenungkan sedikit firman Tuhan untuk bekal kita sepanjang hari yang akan kita lalui. Saya ambil tema tentang balon dan telur. Nah, kita baca dulu dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai 17. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Puji Tuhan, di sini saya ada balon dan juga telur. Saya sangat menarik dengan dua benda ini ya. Balon, seringkali kita lihat balon ini berwarna-warni, banyak warnanya, juga mungkin banyak bentuknya. Balon ini juga dibuat hiasan-hiasan semenarik mungkin supaya setiap orang yang melihat itu tertarik. Dan saya yakin saat kita melihat balon-balon yang sedang dirakit oleh orang-orang untuk mungkin di sebuah pesta ulang tahun atau pesta pernikahan, dibuat semenarik mungkin, dan itu tampak bagus, tampak indah. Itu balon. Tapi di dalamnya kosong, tidak ada apa-apanya, hanya udara saja. Dan saat balon itu sudah tidak ada apa-apanya, sudah tidak berguna, tentunya sudah tidak menarik lagi. Nah, demikian juga dengan benda yang satu lagi, yaitu telur. Kita melihat kadangkala hanya begini-begini saja ya telur itu ya, warnanya hanya seperti ini. Ada juga yang telur asin yang warna putih, telur ayam kampung, atau mungkin telur puyuh yang berwarna-warni, ada bintik-bintiknya. Tidak ada yang menarik dengan telur. Tapi kalau peternak-peternak ayam itu menggunakan telur-telurnya untuk beternak, otomatis telur-telur itu akan dierami oleh induk ayam, sehingga ada kehidupan yang akan keluar. Tapi kalau telur-telur ayam itu hanya akan diambil telurnya untuk dikonsumsi, di situ juga ketika kita membuka kulitnya, kita pun akan mendapatkan sesuatu yang menyamankan untuk kita konsumsi. Nah, jadi dengan dua benda ini kita mau sama-sama belajar. Kalau saya ibaratkan balon ini adalah sebagai perbuatan gelap. Enak dipandang, gampang, dia punya daya pikat, menyenangkan, dan menyukakan orang banyak. Itu kehidupan yang gelap. Dia memiliki daya pikat. Dia menarik untuk dilihat.
Tapi sesungguhnya kosong, isinya itu kosong. Dalam ayat yang ke-11 tadi, kita mau sama-sama lihat kembali ayat yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan jangan ikut turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Tapi sebaliknya, telanjangilah. Jadi kalau telanjangilah itu berarti melepaskan semuanya, menanggalkan semuanya. Jadi kita harus belajar untuk hidup menanggalkan keenakan dunia yang dunia tawarkan, kenyamanan, mungkin juga menarik seperti apapun yang ada di dunia ini, itu harus kita tinggalkan. Tidak kita lihat, harus kita telanjangi dikatakan tadi. Jadi kita benar-benar berusaha untuk hidup di dalam terang. Nah, seperti telur ini tadi, ini seperti perbuatan terang. Mungkin juga tidak menarik. Tapi di dalamnya, di dalam telur ini, ada mengandung potensi kehidupan. Di dalam telur ini mengandung sesuatu yang menghidupkan. Seperti tadi induk ayam mengerami anak ayamnya, mengerami telur-telurnya supaya ada kehidupan yang baru. Ada anak-anak ayam yang dilahirkan. Nah, demikian juga dengan telur yang tidak dierami, yang dijual di pasaran untuk kita konsumsi. Nah, di situ juga mengandung potensi kehidupan untuk kita konsumsi. Banyak kandungan-kandungannya yang bergizi buat kita. Kita baca dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi di dalam terang, di dalam hidup bersama dengan Kristus, kita itu hanya berbuahkan kebaikan. Kita hanya berbuahkan keadilan. Kita hanya berbuahkan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama koreksi diri kita masing-masing, sedang di manakah posisi hidup kita? Apakah kita seperti balon yang menarik, yang indah dilihat di luarnya, tapi sesungguhnya di dalam kehidupan kita itu kosong, tidak ada apa-apanya? Atau sebaliknya kita seperti telur tadi, yang mungkin tidak begitu diperhitungkan, tapi sebenarnya di dalamnya punya isi, punya potensi kehidupan. Jadi kita mau sama-sama belajar pagi hari ini, dalam kita beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita menjadi orang yang arif, kita menjadi orang yang bijak, supaya kita tidak salah mempergunakan hidup. Kita baca ayat yang terakhir, dalam ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Puji Tuhan, kita mau sama-sama belajar pagi ini, sepanjang hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita menjadi orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, untuk kita dapat mengeluarkan sesuatu yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat